Halo, perkenalkan nama saya Itika Ristina Giawa, asal Nias, mahasiswa dari Salut Prawira, jurusan Teknologi Pendidikan semester 4. Baik, pada mata kuliah kali ini yaitu mata kuliah Perancangan Web Pembelajaran. Jadi di mata kuliah ini terdapat tugas 3, yaitu dengan membuat media tutorial atau video tutorial dengan menggunakan LMS Moodle. Jadi, sebelum tiba pada media tutorial atau video tutorial, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian daripada LMS Moodle. Jadi, pengertian daripada LMS Moodle ini yaitu platform pengolahan pembelajaran yang dirancang untuk menyediakan layanan terpadu bagi pengajar, administrator, dan pembelajar. Sebagai platform, perangkat lunak Moodle dapat diunduh secara gratis untuk dipasang pada server web dimanapun, sehingga menggunakan memiliki kebebasan penuh mengelola pembelajaran daringnya. Jadi Moodle ini juga dirancang untuk mendukung pendekatan pembelajaran konstruktivisme sosial. Pendekatan ini memandang bahwa pendekatan pembelajaran konstruktivisme filsafat konstruktivisme sosial mempercayai bahwa orang akan belajar dengan baik apabila dia dapat berinteraksi dengan bahan ajar, mengonstruksi bahan ajar untuk orang lain, dan berinteraksi bersama siswa-mahasiswa lain dengan bahan ajar. Perbedaan antara kelas tradisional dengan pendekatan konstruktivisme sosial adalah seperti membedakan antara ceramah dengan diskusi. Jadi, pada modul ini memberikan kita suatu pemahaman untuk berinteraksi sosial, misalkan dosen dengan mahasiswa. Jadi, seorang dosen atau tutor akan memberikan materi, misalkan judul, lalu para mahasiswa atau mahasiswi yang akan mengembangkannya dengan membuat ruangan diskusi untuk mengetahui apa saja yang akan dibahas pada suatu materi tersebut. Jadi sekarang kita tiba pada cara membuat akun di Moodle College. Jadi ada beberapa langkah-langkah untuk membuat akun Moodle College ini, yaitu sebagai berikut. 1. Kunjungi alamat Moodle College di https://moodlecollege.com. Tampilannya adalah sebagai berikut. Nanti di situ terdapat tampilan nanti Moodle itu ketika kita sudah mengunjungi https://moodlecollege.com. Jadi pada langkah kedua ini Anda dianjurkan untuk memilih Moodle for free atau pilih akun gratis dengan mengklik sign up. Pada kolom Moodle for free berikutnya nanti akan ditampilkan sebagai berikut. Nanti terdapat layar atau di situ nanti tertulis pada layar tersebut, pada layar Moodle College, let's get started. Langkah ketiga yaitu untuk memulai membuat akun baru, klik create new account, maka akan tampil kotak dialog enter your details sebagai berikut. Nanti terdapat pada layar atau Moodle College enter your details. Nanti muncul pada layar seperti ini ketika sudah memulai membuat akun Moodle College. Di situ nanti tertulis enter your details. Sekarang langkah keempat, yaitu setelah selesai membuat tadi itu atau membuat akun Moodle College, sekarang setelah selesai dengan isian
STEP1, lalu kita lanjutkan dengan mengklik kotak atau check button. I agree to the Modly Colored term of service and acknowledge the privacy policy, dan I am not a robot. Kemudian kita klik next. Setelah kita klik next itu nanti tampil pada layar atau pada laptop yang digunakan, terbuka nanti di situ ada di situ nanti next. Itu tandanya mulai. Setelah siap langkah keempat, sekarang tiba pada langkah kelima, yaitu menyiapkan password untuk diisikan pada kotak dialog Choose a password. Jadi setelah kita nanti mengklik Choose a password itu nanti terdapat pada layarnya seperti ini. Gambarnya nanti seperti ini. Choose a password. Itu adalah langkah kelima untuk membuat akun Modly Colored. Nah, sekarang langkah berikutnya itu langkah ke-6. Bila sudah berhasil, setelah kita klik next pada langkah kelima, maka akan tampil nanti di layarnya seperti nanti tampil pada layar berikutnya atau langkah ke-6-nya, yaitu di situ tertulis nanti di layarnya sukses. Itu tandanya sudah selesai membuat akun Modly Colored tersebut. Jadi setelah siap langkah ke-6, sekarang tiba pada langkah berikutnya, yaitu langkah ke-7. Nah, pada bagian bawah kotak dialog itu sukses, terdapat nanti kotak di situ yang tertulis thanks me to my Modly site now. Bila kode tersebut diklik, maka akan ditampilkan nama Modly yang dibuat. Seperti tampilan pada layar ini, dituliskan di situ my new Modly site. Jadi itu tandanya sudah penyelesaian pada langkah-langkah awal sampai pada langkah ke-8, yaitu akhir daripada pembuatan akun Modly Colored. Setelah siap langkah-langkah atau membuat akun Modly Colored, sekarang ada 3 kelas yang membuat interaksi proses pembelajaran, yaitu salah satunya interaksi peserta didik dengan pendidik, interaksi peserta didik dengan materi, interaksi antar peserta didik. Oke, pertama-tama saya mencoba menjelaskan interaksi peserta didik dengan pendidik. Jadi, interaksi antara pendidik dengan peserta didik itu misalkan seperti dalam mengajar di ruangan atau di kelas. Jadi, di situ guru memaparkan sebuah materi dengan memberikan misalkan judul materi dan memberikan penjelasan. Jadi, seorang peserta didik juga memberikan pertanyaan mengenai materi tersebut jika masih belum dipahami dan mengerti. Jadi, guru di situ juga harus memberikan respon kepada peserta didik tersebut dengan menjelaskan lebih mendetail lagi. Lalu, seorang pendidik memberikan suatu latihan, misalkan tugas atau PR di rumah untuk mengerjakan supaya peserta didiknya lebih paham dan lebih mengerti, lebih mendetail lagi apa saja yang dimaksud daripada dan apa saja isi-isi daripada materi tersebut. Jadi dengan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik tersebut itu sudah merupakan suatu interaksi yang baik dalam proses pembelajaran mengajar. Oke, sekarang tiba pada kedua, itu interaksi peserta didik dengan materi. Jadi menurut saya di sini interaksi peserta didik itu dengan materi itu misalkan guru memberikan materi atau tugas atau PR di rumah. Jadi seorang peserta didik itu harus lebih peka, lebih memahami, lebih mengerti. Makanya seorang guru memberikan suatu latihan itu untuk mengajak peserta didik lebih memahami materi
diri tersebut dapat mengembangkan ilmunya masing-masing dengan bakat masing-masing dan meraih prestasi sesuai kemampuan peserta didik tersebut. Sekarang yang ketiga, interaksi antar peserta didik. Jadi di sini interaksi antar peserta didik itu misalkan kita sebagai guru, ada peserta didik kita atau siswa-siswi kita, misalkan jadi kita sebagai guru memberikan tugas kelompok atau memberikan waktu kepada mereka ruang diskusi untuk membahas materi tersebut. Jadi dengan adanya komunikasi atau interaksi satu sama lain peserta didik dengan sesamanya peserta didik yang lain, maka di situ sudah terjalin yang namanya interaksi antara mereka. Mereka dapat membuka wawasan mereka masing-masing dengan kemampuan masing-masing, saling bertanya dan saling menanggapi juga, memberikan saran apa saja yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Baik, sampai di situ saja media pembelajaran atau video tutorial yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, mahasiswa, mahasiswi, dan terutama saya berterima kasih kepada dosen atau tutor yang sudah membimbing dari sesi ke-1 sampai sesi ke-7 ini. Dengan beberapa tugas ini, dari tugas 1, tugas 2, tugas 3, kita dapat mengembangkan bakat kita masing-masing dalam melakukan suatu proses menjelaskan bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini, sehingga kita dapat mengembangkannya dengan bakat kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi sekali lagi saya sungguh berterima kasih kepada tutor atau dosen yang sudah memberikan materi ini dan yang sudah membimbing dari awal sampai pada sesi 7 ini.